Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita awali pertemuan pembelajaran via daring ini dengan membaca doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akan menyampaikan sebuah materi akidah akhlak tentang akidah Islam. Sebelum kita masuk materi, saya akan jelaskan bagaimana proses dan penilaian pembelajaran kita. Di sini penilaian yang akan saya gunakan yaitu tugas-tugas yang dikumpulkan via daring ini nanti akan saya gunakan sebagai penilaian harian. Selanjutnya untuk absen kehadiran itu bisa kalian setelah menyimak video ini, kalian bisa ketikkan nama dan kelas di kolom komentar di YouTube ini, atau boleh japri ke nomor WA saya, boleh. Untuk selanjutnya itu paham ya? Oke, kita langsung masuk ke materi saja. Selanjutnya saya akan memberikan kisah pengantar sebelum masuk ke akidah Islam, bahwa yang saya angkat tentang kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sesungguhnya. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah pernah mendengar bagaimana kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ya, Nabi Ibrahim diutus di Mesopotamia, sekarang adalah negara Irak. Nah, Nabi Ibrahim ini dilahirkan di mana orang-orang di sekitarnya adalah penganut Tuhan yang banyak. Jadi nggak cuma satu saja Tuhannya. Bahkan di situ Tuhan yang mereka sembah yaitu berhala. Ayah Nabi Ibrahim sendiri seorang pembuat patung berhala untuk kemudian dijual. Nabi Ibrahim sedari kecil sudah tahu bagaimana orang tuanya mencari nafkah, yaitu dengan jualan menciptakan patung untuk kemudian dijual. Dari hati nuraninya Nabi Ibrahim bertentangan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa dibuat oleh tangan manusia itu sendiri dan dijadikan sesembahan? Bukankah itu sangat jahiliyah banget gitu. Nah, Nabi Ibrahim karena tidak tahan, dalam hati kecilnya berontak. Nabi Ibrahim kemudian mengasingkan diri untuk merenung mencari Tuhan yang bisa mengobati atau sebagai penawar kegelisahan hatinya. Suatu malam Nabi Ibrahim melihat banyaknya bintang yang berkelap-kelip. Nah, Nabi Ibrahim senang, bisa jadi itu Tuhan yang aku cari. Betapa indahnya. Minimal Tuhan yang anggap Tuhan bukanlah Tuhan dari hasil ciptaan tangannya, begitu. Tetapi semakin pagi bintang-bintang tersebut semakin lama semakin lenyap. Bahkan ketika siang menjelang bintang itu nggak terlihat. Nabi Ibrahim kecewa. Selanjutnya di malam kedua dia berharap bintang-bintang itu muncul, akan tetapi yang muncul adalah bulan. Nah, bulan itu ia anggap juga sebagai Tuhan karena bulan itu jauh lebih besar, jauh lebih terang daripada bintang. Sepanjang malam dia bersyukur, memuji-muji sang bulan yang ia anggap Tuhan. Kan tetapi ketika hari mulai terang, sang bulan pun juga lenyap. Betapa kecewanya Nabi Ibrahim. Akan tetapi rasa kecewanya itu tidak berlangsung lama, karena
Tak lama kemudian, sang mentari yang jauh lebih gagah, lebih perkasa, sinarnya menerangi seluruh alam jagat raya, muncul di ufuk timur. Nah, disitulah Nabi Ibrahim yakin, inilah Tuhan yang ia cari. Itulah Tuhan yang benar-benar, yang gak akan mungkin yang gak mungkin salah lagi. Gitu. Sepanjang siang Nabi Ibrahim senang. Ia tidak gelisah lagi. Akan tetapi ketika hari mulai senja, perlahan sinar matahari mulai redup. Dia mulai gelisah lagi. Bagaimana mungkin Tuhan mau meninggalkanku lagi? Nah, ketika benar-benar malam sudah mendatang, Nabi Ibrahim kecewa. Sepertinya memang Tuhan itu memang bukan sesuatu yang terlihat, gak harus kelihatan begitu. Nah, disitulah kemudian Allah memberikan ilham atau hidayah dan petunjuk pada Nabi Ibrahim melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa jika kita benar-benar mencari, mendekatkan diri dan dengan cara merenung tentang alam jagat raya yang ada di muka bumi ini, itu sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa memang ada kekuatan yang maha dahsyat, maha besar, yang luar biasa bisa menciptakan semua ini. Pernahkah anak-anak semuanya berpikir ke situ? Siapa yang mengatur pergantian siang dan malam? Siapa yang mengatur hujan dan panas bisa bergantian? Siapa yang mengatur rezeki setiap orang kok bisa berbeda? Siapa yang mengatur nyawa manusia, kehidupan manusia, jatah hidupnya? Siapa pula yang menentukan jodoh? Siapa pula yang menentukan kita dilahirkan di mana, dari siapa, oleh siapa? Itu cobalah kita berpikir sampai ke situ. Dan jika bukan karena sebuah kekuatan yang maha dahsyat, itu nggak mungkin terjadi semua yang ada di muka bumi ini bisa berjalan sesuai dengan sistematis dan memang sangat bagus sekali. Nah, itu ya, itu pengantar tentang akidah Islam. Jadi Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Beda dengan kita nggak mencari Tuhan. Kita sudah lahir di lingkungan yang agamis, yang beragama Islam. Jadi kalian mungkin pernah juga mendengar banyak mu'alaf yang tadinya beragama non-muslim masuk Islam. Nah, itu dia juga melalui proses perenungan ketika masuk Islam. Kalau kita memang kita turun-temurun, kita percaya Islam karena lingkungan kita yang mengharuskan kita percaya pada agama Islam. Nah, itu ya, kita pelajari lebih lanjut materinya ya. Selanjutnya, pengertian akidah Islam. Akidah itu akad ya, sebenarnya akad. Kalian mungkin pernah atau sering mendengar akad nikah, berarti itu ikatan pernikahan. Kalau di sini akidah Islam. Nah, akidah Islam yaitu pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Maaf, ada iklan lewat. Si tokek sedang memperdengarkan suara merdunya. Biasa ya, harap maklum. Itu si tokek tiap 10 menit sekali pasti bunyi. Betapa disiplinnya ia. Ya, lanjut. Jadi akidah Islam itu ikatan sebenarnya. Ikatan yang harus benar-benar diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Ya, selanjutnya dasar akidah Islam. Nah, akidahnya Islam itu ada 2. Gak boleh lebih dari 2. Karena yang memang benar-benar dari Allah itu hanya 2. Yaitu Al-Quran, itu firman Allah yang diwahyukan pada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril.
Kemudian hadis itu segala ucapan, perbuatan dan sikap diam atau takrir Nabi Muhammad. Itu ada dalilnya ya. Jadi kalau Al-Qur'an itu perkataan Allah. Selanjutnya hadis, nah itu adalah segala ucapan, perbuatan dan sikapnya Nabi Muhammad. Kita juga harus percaya bahwa adanya Al-Quran dan Al-Hadis itu sebagai dasar akidah Islam. Lanjut, tujuan akidah Islam. Mengapa kita perlu memiliki akidah keislaman? Karena dengan kita memiliki akidah Islam, kita mengetahui petunjuk hidup yang benar. Iya, kita harus mantap ya sebagai umat Islam bahwa kita berada pada jalan yang benar. Selanjutnya, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Nah, memang sebenarnya kita sebelum dilahirkan kita mengadakan perjanjian dengan Allah. Akan tetapi ketika kita dilahirkan pada lingkungan yang salah, nah di situ kita semakin lama semakin menjauh dari perjanjian yang kita adakan dengan Allah. Begitu. Selanjutnya, memelihara manusia dari kesyirikan. Nah, jika kita menganut keislaman yang kuat, kita pasti yakin bahwa Allah itu tidak ada tandingannya, tidak menyamakan Allah dengan yang lain, dan menganggap Allah lah yang paling hebat di atas segalanya. Kemudian, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Ya iya, karena Islam itu sudah pasti agama yang paling benar di muka bumi. Jadi kita nggak akan sesat. Selanjutnya, hubungan iman, Islam, dan ihsan. Islam itu artinya selamat, atau kita patuh, tunduk dan berserah diri kepada Allah. Nah, selanjutnya iman itu percaya, iman kepada Allah. Kita percaya akan adanya Allah. Iman kepada malaikat, kita percaya bahwa adanya malaikat. Dengan cara apa? Kita memang membenarkan dalam hati kita malaikat itu ada, mengucapkan dengan lisan dan melaksanakan dengan anggota badan. Maksudnya kita mengucapkan perkataan itu dengan hati-hati. Setiap perkataan yang kita keluarkan itu dengan hati-hati. Kita berbuat apa saja pun kita juga harus hati-hati, karena ada 2 malaikat yang siap mencatat kita. Malaikat raqib, malaikat atid. Itu siap dengan sigap mencatat semua gerak-gerik kita dan semua yang kita ucapkan. Selanjutnya ihsan. Ihsan itu kebaikan. Jadi kalau menurut istilah, ihsan itu perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri pada Allah. Maksudnya ini ibadah baik kepada Allah maupun dengan sama. Kalau dengan sesama namanya bermuamalah. Kalau dengan Allah ibadah. Jadi ketiga ini, Islam, iman dan ihsan ini adalah benar-benar sebagai perwujudan dari akidah Islam itu tadi. Ini hubungan dari ketiganya begitu. Islam itu ibadahnya, iman adalah keyakinannya, sedangkan ihsan, nah itu bentuk perbuatan dari kalau kita beragama Islam, kalau kita beriman, nah perbuatan kita akan baik kepada Allah maupun dengan sesama. Ya begitu. Itu materi tentang akidah Islam yang bisa saya sampaikan. Jadi ini nanti dicatat, slide-slide ini sudah saya buat dalam bentuk yang seringkas-ringkasnya. Semoga kita semua dipahamkan dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari pelajaran pada kali ini, pertemuan ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ada kurang dan lebih dari Bu Guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.